Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kita semua yang mengikuti jalan lurusnya. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu tema besar dalam kehidupan manusia, yaitu pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan dua unsur utama, akal dan nafsu. Akal membimbing pada kebenaran, sementara nafsu cenderung pada syahwat, ambisi, dan kesenangan duniawi. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ayat ini sangat jelas. Allah menggantungkan keselamatan akhirat dengan kemampuan seseorang menahan hawa nafsunya. Siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka Allah janjikan surga. Sebaliknya, dalam surah Al-Furqan ayat 43, Allah memperingatkan, apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Artinya, siapa yang mengikuti hawa nafsunya tanpa batas, seolah menjadikan nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahan. Rasulullah pun sangat menekankan pentingnya mengendalikan nafsu. Dalam sebuah hadis hasan dari Imam Ahmad, beliau bersabda, orang yang paling kuat bukanlah yang jago bergulat, tetapi yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuatan fisik, tetapi kekuatan untuk menahan diri dari dorongan hawa nafsu, terutama saat emosi memuncak. Dan dalam hadis lain, pejuang sejati adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya demi Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jihad terbesar bukan di medan perang, tapi di dalam diri kita sendiri melawan nafsu. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, mengikuti hawa nafsu secara bebas bisa membawa seseorang kepada kemaksiatan, zina, riba, dusta, hasad, dan lainnya. Kehancuran moral. Jika manusia hidup semata-mata untuk memuaskan keinginannya, maka rusaklah tatanan kehidupan. Kesombongan dan keangkuhan, nafsu membuat manusia merasa hebat dan tidak butuh petunjuk Allah. Lihatlah kisah Qarun yang hancur karena nafsunya terhadap harta. Lihat Fir'aun, binasa karena nafsunya terhadap kekuasaan. Semua itu karena tidak mengendalikan hawa nafsu. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, lantas bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? 1. Mengenal diri dan kelemahan nafsu. Sadari bahwa kita memiliki titik lemah dan nafsu akan selalu mencari celah. 2. Membaca Al-Quran dan merenung. Al-Quran adalah petunjuk yang meluruskan keinginan yang menyimpang. 3. Menjaga salat dan ibadah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. 4. Berpuasa. Nabi bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Namun barang siapa belum mampu, hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu dapat menundukkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Berteman dengan orang-orang saleh. Lingkungan yang baik akan membantu kita menjaga nafsu tetap dalam kendali. 6. Selalu berdoa. Nabi mengajarkan doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah puas. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, keutamaan orang yang mengendalikan nafsu adalah akan dicintai Allah, dijanjikan surga, diberikan ketenangan hati, diangkat derajatnya di dunia dan akhirat, dan dijaga dari penyesalan. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa hawa nafsu adalah bagian dari diri manusia yang tidak bisa dihilangkan. Tapi ia bisa dan harus dikendalikan. Jangan sampai nafsu menjadi raja yang menguasai hati dan pikiran kita. Karena ketika nafsu memimpin, maka akal dan iman akan disingkirkan. Inilah mengapa para ulama menyebut bahwa perang terbesar bukan melawan orang kafir,
tetapi melawan diri sendiri, melawan bisikan setan dan dorongan nafsu yang selalu mengajak kepada kesenangan sesaat, namun berujung pada penyesalan panjang. Lihatlah bagaimana para nabi dan orang-orang saleh mampu mencapai derajat tinggi di sisi Allah. Salah satunya karena mereka menaklukkan hawa nafsu mereka. Mereka tetap bersabar di kala lapar, mereka tetap rendah hati di kala sukses, dan mereka tetap taat meski dihadapkan pada pilihan duniawi yang menggoda. Mengendalikan hawa nafsu bukan berarti mematikan keinginan, tapi mengarahkannya pada jalan yang benar. Nafsu makan diarahkan kepada makanan halal, nafsu cinta diarahkan pada pernikahan yang suci, nafsu ingin sukses diarahkan pada kerja keras dan tawakal. Hidup di dunia ini hanyalah sementara, tapi akibat dari keputusan kita dalam menghadapi hawa nafsu akan kita rasakan selamanya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan yang indah dalam surah Asy-Syams ayat 7-10. Demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ini adalah panggilan bagi kita semua, untuk menjadi manusia yang menang, bukan karena memuaskan semua keinginan, tapi karena menundukkan nafsu demi keridhaan Allah. Mari kita renungkan, berapa kali kita menuruti hawa nafsu, lalu menyesal di belakang? Berapa banyak dosa terjadi bukan karena tidak tahu, tapi karena nafsu lebih kuat dari iman. Maka sekaranglah saatnya kita berubah, bukan menjadi manusia tanpa nafsu, tapi menjadi manusia yang beriman dan bijak dalam mengelola nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu menjaga hati, memperkuat akal, dan menundukkan hawa nafsu dengan cahaya iman. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapat kemuliaan karena kesabaran dan pengendalian diri. Dan pada akhirnya, semoga kita termasuk orang-orang yang disebut dalam Al-Quran. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.